Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV, senang sekali Sanavia Aprilia dapat kembali menyapa Anda semuanya dalam program legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, seperti biasanya ya, di Jumat malam ini kita akan berbincang bersama wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Kita juga mengundang Anda semua untuk bisa berpartisipasi dengan telepon 23148821138 atau bisa juga sampaikan aspirasi Anda pemirsa lewat WA dan juga SMS yang ada di layar televisi nomornya ya. Oke, untuk malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon. Sudah hadir Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon, ada Bapak Haji Yuki Eka Bastia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Novi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Pak ya. Iya. Tapi sekarang bawa BK nih ya. Bawa BK Badan kemarin Komisi Kehormatan. 1 ya Mbak ya. Siap. Oke ya. Selanjutnya juga pemirsa hadir di sini ada Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon, ada Ibu Diah Irwani Indriyanti SAPMH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam Mas Yuki, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah Mbak Novi. Alhamdulillah. Mbak Novi Ceria sendiri sekali nih. gimana kabarnya Mbak Novi? Alhamdulillah ya. Lama tidak bersua ya. Betul, ketemu Ibu jadi sumringah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Oke, kita akan berbincang pemirsa terkait dengan Badan Kehormatan ya. Ini dengan temanya yaitu menjaga marwah lembaga terhormat. Oke deh, Badan Kehormatan bisa disampaikan Pak Ketua nih, apa sih sebenarnya Badan Kehormatan DPRD di Kabupaten Cirebon? Iya, Badan Kehormatan di di DPRD Cirebon itu kan salah satu AKD ya, alat kelengkapan dewan. Ya salah satunya untuk menjaga marwahnya gitu. Jadi banyak sekali tugas-tugas dari Badan Kehormatan ini yang akan dilakukan ketika ada pelanggaran-pelanggaran, ketika ada ya pelanggarannya yang kecil-kecilnya misalnya dari teman-teman di DPRD misalnya ada yang melakukan pelanggaran kayak disiplin gitu. Ya itu tugasnya dari BK untuk menegur nantinya. Waduh, ini menegur nih. Waduh, ini jangan sampai baper ya. Ya itu karena profesionalisme juga gitu ya, buat Iya. tugasnya juga dari Badan Kehormatan ya. Oke, Badan Kehormatan ini selain ada Pak Yuki Budia, siapa lagi nih anggotanya nih? Jadi alhamdulillah di Badan Kehormatan ini saya kebetulan ditunjuk sebagai Ketua Badan Kehormatan oleh teman-teman di DPRD. Padahal saya pun masih baru satu periode ini Mbak Novi. Ya, gitu. oke. Jadi pengalamannya belum banyak memang. Untungnya ada Ibu Diah di sini. Bunda Diah ini dari Golkar ini sudah beberapa kali periode ya Bu. Sudah berapa kali Bu? Sudah Berapa ya? banyak sekali Banyak pengalamannya sekali nih Bu yang satu pengalamannya. ini ya pemirsa ya. Oke. Lalu ada Pak Opang juga yang Pak senior. Pak Opang dari fraksi Gerindra gitu. Beliau juga ya banyak sekali banyak masukan. Lalu ada Pak Dara Darmanto dari PKS. Lalu dari PDI-nya ada Mbak Soleha. Jadi cuman 5 orang sih 5 anggota orang. dari BK. 3 anggota ini ya. Iya. Yang Bapak sampaikan itu ya. 3 anggota. Oke, tugas-tugasnya ini kayaknya banyak banget ya Pak ya, selain ini terkait dengan tata tertib ya, kode etik berkaitan dengan kedisiplinan, terus juga ini kan terkait juga dengan kinerja dari teman-teman di DPRD Kabupaten Cirebon ya. Wow, Iya. ini bisa disampaikan nih, sudah 4 bulan ya kayaknya Pak setelah Kurang terbentuk lebih. Kurang Ibu. lebih. Semenjak kita dilantik tanggal 16 September, berarti menuju bulan ini hampir berjalan 4 bulan ya. 4 bulan sekian hari. Bagaimana nih perjalanannya setelah dibentuknya BK ini di DPRD Kabupaten Cirebon? Selama kami memanggangi BK, kebetulan saya posisi di wakil ketua BK, tidak ada yang aneh tuh. Lancar saja. Lancar Awan, ya. saja. Ketika anggota, jadi memang betul tusi BK itu sendiri untuk bagaimana menjaga marwah kelembagaan terhormat ini, untuk bagaimana disiplinnya, untuk bagaimana tata berita acaranya atau tata menggunakan uniform atau pakaian yang pas atau yang pantas.
tata acara bagaimana bersikap, bahkan berkata-kata dan sebagainya. Tapi yang lebih intinya lagi bagaimana disiplin diri untuk menjalani tugas dan kewajiban sebagai anggota legislatif yang terhormat inilah yang harus menjadi pionir atau menjadi intisari dari kinerja kita. Maksudnya berat nggak sih tugas BK ini, Bun? Bahasanya mungkin bukan berat atau ringan ya. Karena ini kewajiban, panggilan tugas dari partai, bahkan AKD-nya yang paling unik di salah satu AKD, beberapa AKD di lembaga DPRD. Karena BK ini dipilih oleh 50 anggota. Oh ya. Terpisah tersendiri dia dalam koridor penugasannya. Nah makanya jumlah dari anggota legislatif pun juga menentukan jumlah keberadaan anggota BK. Jadi kalau misalnya jumlahnya ada 35 anggota atau 50 anggota itu 5 orang. Tapi kalau di atas 50 orang itu bisa 7 sampai 9 orang. Begitu. Oke, dengan anggota yang 3 itu punya tugas masing-masing atau satu nih BK itu? Bagaimana? Satu koridor BK koridor tentunya. BK. Iya. Tidak ada yang spesifik menangani permasalahan apa Oh gitu? tidak. Tidak ada perbedaan antara ketua dengan anggota, tidak. Kita satu kesatuan utuh untuk bagaimana mendisiplinkan lembaga kita, diri kita juga termasuk. Bukan berarti anggota BK ini dia super power gitu ya, tidak bisa di BK-kan. Ya. Tidak begitu. Oh, Jadi bisa juga. Iya dong. BK itu bukan satu lembaga yang istimewa. Anggotanya pun juga bukan anggota yang istimewa, mempunyai sesuatu yang wah gitu sehingga tidak bisa di-BK-kan, tidak begitu. Semua satu kesatuan utuh yang sama punya tusi dan kewajiban dan segala-gala itunya juga sama. Siap. Oke, ini kan harus bisa menjalankan tugas pengawasannya dengan benar nih ya. Oke, ini dalam hal pengawasan seperti apa sih Pak Ketua ini untuk tugas-tugas dari BK ini? Dari disiplin teman-teman anggota yang lainnya gini ya Pak. Jadi kadang-kadang kita juga bekerja sama dengan kesekretariatan. Jadi untuk daftar setiap kali rapat kan ada selalu daftar hadir tanda tangan Absensi. gitu. Absensinya kita selalu mintakan ke bagian kesekretariatan gitu. Jadi nanti di situ kita cek pada saat akhir-akhir bulan gitu ada tidak yang melanggar dari tata beracara di BK gitu yang sudah ditentukan. Karena ketika sudah 6 kali rapat ya Bun, itu baru kita melakukan teguran. Mangkir gitu. Sidang paripurna. Sidang paripurna. Tapi ketika biasanya itu karena sudah tahu ya 6 kali, kadang-kadang ke-5 kali nggak rapat tapi sekalinya hadir. Udah tahu dia berarti begitu ya Pak. Iya. Oke, jadi ini kan tugas-tugas dari anggota DPRD kan banyak ya Bun ya Pak Iya. ya. Banyak. Ini kan menghadiri agenda-agenda DPRD seperti ini, mengikuti rapat-rapat, kemudian juga rapat internal, komisi, sidang paripurna ini Keluar semuanya. maupun di Nah, dalam. keluar pun gitu ya. Ini kan berarti harus terjadwal semuanya nih ya. Oh, berarti juga dari BK ini harus tahu. Jelas. Pasti harus tahu. Jelas. Kinerja kita itu diatur dalam sebuah agenda kerja. Ya. Jadi untuk menghadapi bulan yang akan kita lalui itu sudah terjadwal. Nah, contoh seperti sekarang ada agenda talk show untuk BK. Ya BK lah yang talk show. Ya, gitu. Nah, jadwal-jadwal itu tentunya dirumuskan dalam AKD Banmus untuk menjadikan pedoman bagi anggota itu sendiri. Agar supayanya siapa bekerja untuk apa, bagi siapa, buat apa, dan untuk siapa. Jadi 1 bulan besok nih, bulan depan nih sudah terjadwal Sudah semua terjadwal. nih ya? Baru tadi dirancang. Oke, siap. Kita sudah tahu jadwal kita bulan Februari gitu. Bahkan untuk acara kunjungan ke luar daerah pun kita sudah tahu gitu. Sudah direncanakan Idealnya oleh Bagian tiap Bamus. anggota sudah mengetahui itu. Makanya kan tidak semua anggota menjadi anggota Banmus. Banmus itu anggotanya ada 25 orang. Plus 1 anggota bukan anggota dewan, yaitu sekretariat. Begitupun juga dengan Banggar, AKD Banggar. Nah, otomatis
anggota praksi yang ditugaskan untuk membidangi AKD-AKD yang tadi disebutkan itu memberitahukan kepada anggota praksi lain yang tidak di dalam Banmus untuk mengetahui agenda kita bulan nanti adalah ABCD dan sebagainya. Oke, dan tidak ada sampai bentrok begitu ya? Karena Kecuali mungkin ada yang idealnya memang harusnya tidak boleh bentrok karena pentingnya perencanaan itu ditata sedemikian rupa untuk menjaga agar tidak ada kejadian kinerja atau agenda yang bentrok. Namun karena memang disesuaikan dengan kebutuhan dan jam tayangnya atau kinerjanya ada saja yang selalu bentrok. Oke. Jadi kita tahu pemirsa CTV ya dari para anggota, dari Pak Ketua sudah hadir, Ibu Wakilnya juga sudah hadir. Jadi teman-teman di BK ini ada 5 gitu ya. Betul, ada 5. Tugas-tugasnya yang menurut saya berat dari 7 fraksi ya. 7 fraksi ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi berbincang bersama dengan Badan Kehormatan DPR Kabupaten Cirebon. Usai jeda pariwara berikut, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RCTV. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami dalam Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Kita masih berbincang bersama dengan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon. Sudah hadir ada Pak Ketua ya, Pak Ketua Badan Kehormatan ya, ada Pak Yuki dan juga Wakil Ketua Ibu Diah ya. Oke, ini tadi disampaikan ini kan harus disiplin para anggota DPRD ya terkait dengan rapat-rapat kerja ya. Terus juga ini alurnya bagaimana sih untuk peneguran bagi rekan-rekan di DPRD yang kurang disiplin ini? Apakah langsung surat atau bagaimana prosedurnya? Mangga Pak Ketua. Iya, jadi memang prosedurnya sih kita lakukan teguran secara lisan dahulu. Gitu, nanti dari lisan itu kita kan dari pengumpulan data dulu. Ketika kita lisan sudah dilakukan, itu lisan teguran yang pertama kadang-kadang sampai 4 kali teguran gitu. Ya Bun ya, 4 kali teguran. Jadi ya itu pun ini kan ke fraksinya sih, gitu, diketahui oleh fraksinya, karena kan ya itu kan ada partai politik ya di fraksinya, jadi itu harus mengetahui. Gitu. Oke, teguran alisan tersebut langsung kepada person mungkin ya? menambahkannya bahwa tata beretika ini kita lakukan yang pertama jikalau ada beberapa anggota atau ada anggota yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar, tentunya BK melakukan tindakan. Tindakan tersebut yang pertama teguran secara lisan. Nah, setelah teguran lisan ini tidak juga digubris, tentunya kita berikan secara tertulis. Nah, secara tertulis itu pun tidak langsung saklek. Hei, kamu bersalah, kamu begini tidak. Itu kita lakukan secara kontinu sebanyak 4 kali. Nah, ketika 4 kali ini teguran tertulis juga masih dilanggar, baru kita berikan sanksi. Sanksi pemberhentian misalnya yang bersalah atau yang melakukan pelanggaran tadi merupakan seorang ketua atau pimpinan di AKD, tentunya kita usulkan untuk diberhentikan dari AKD-nya. Gitu. Hanya sebagai menjadi anggota tapi sebagai pimpinan di AKD. Tapi kalau misalnya itu anggota ya berarti tidak kita itu kan karena BK tidak mempunyai kewenangan untuk secara tegas ya, karena semuanya akan diberikan pelaporan dalam bentuk laporan, dokumen laporan kepada pimpinan partai, pimpinan dewan, pimpinan dewan untuk dirumuskan dalam satu keputusan dan itu nanti disidangkan. Oke, sejauh ini apakah ada yang permasalahan sedang ditangani dari Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Cirebon? nggak ada sih kalau untuk yang masalah itu belum. Ya alhamdulillahnya sih masih sesuai dengan normatif aja gitu. Jadi sejauh ini sih belum. Gitu, teman-teman yang kurang disiplin itu masih aman ya Pak ya? Masih aman. Oh ya, kan harus tegas nih sebagai Badan Kehormatan ya Pak Ketua nih ya. Ini kan juga harus bisa menjaga profesionalisme dan juga menjaga pertemanan baik nih. Itu bagaimana tuh cara jitunya nih Pak Ketua? Iya kadang-kadang kalau misalnya kita ada teman satu fraksi yang melanggar,
Ini kan karena di BK kan ada beberapa teman-teman di fraksi lain, ya yang mengundangnya nanti dari fraksi lain. Oh iya iya iya. Jadi ya itu menjaga pertemanannya nanti dari situ sih gitu. Jangan sampai kita yang satu fraksi terus menjadi ini nantinya bermusuhan dengan teman di itu fraksi dia. gitu. Jadi biar teman-teman yang di lain fraksi gitu. Misalnya Baik, saya di Nasdem, Bunda Diah di Golkar. Yang di Nasdemnya ada yang bermasalah, nanti kita minta bantuan dari teman-teman yang lain, anggota yang lain. Gitu. Oke, termasuknya ini harus ini Tapi ya balance tentunya gitu ya, ya. tapi Bun. tentunya karena memang untuk mendisiplinkan diri sendiri itu juga sulit ya. Iya. Kalau tidak ada kesadaran, ya kita bareng-bareng lah, saling mengingatkan. Seperti ada ungkapan dalam Al-Qur'an, watawasaw bihaq watawasaw Iya, iya, iya. bisabri. Saling mengingatkan. Nah, ini juga kan penting bahwa kita satu kesatuan utuh yang tidak bisa terpisahkan, apalagi lembaga yang kita naungi ini adalah lembaga terhormat, sehingga ya sesuai dengan hormatnya tadi atau kehormatan tadi itu harus kita jaga marwahnya, kelembagaannya, keluarganya, dan semua-semuanya supaya tidak tercederai oleh diri kita sendiri. Nah itu dia ya. Bagaimana caranya? Tentunya kita pedomani tata tertib yang ada. Mengapa tata tertib itu dibuat? Untuk mendisiplinkan kita agar kita tidak mencederai lembaga yang terhormat ini. Oh, iya iya. Oke, ini 5 di BK ya, sisanya 45. Ini terbayang ya harus mengawasi teman-teman semuanya ya Bu ya. Di 45 anggota yang lainnya itu berarti kan tugasnya juga lumayan juga nih ya. Betul. Menumpuk juga nih dengan tugas-tugas yang lain. Tapi kan tadi disampaikan juga jangan sampai bentrok juga ya Bun ya. Iya. Oke, sejauh ini bagaimana sih untuk tata beracara nih kalau misalnya ada pengaduan-pengaduan begitu? Prosedurnya. Ya tentu itu tadi. Ketika ada pengaduan, tentunya kita lakukan investigasi dari pengaduan itu. Karena tahap awalnya itu investigasi. Nah, setelah investigasi berlangsung, kita tanyakan ada apakah gerangan. Ini ada pengaduan seperti ini. Dari keluarga nih ada yang menyampaikan nih, Misalnya. misalkan kurang suka, bukan kurang suka ya, beda lagi nih ya, tidak puas dengan kinerja dari wakil rakyat begitu Bu. Harus datang atau bisa menyampaikan secara lisan saja? Secara tertulis. Tertulis, bikin tertulis surat Untuk tertulisnya. sebagai dasar agar BK bisa bekerja dengan secara kode etik maupun etika, tentunya harus secara tertulis. Kan nanti dasarnya itu adalah pengaduan dari masyarakat atau mungkin tidak menutup kemungkinan dari keluarga anggota juga. Oh ya. Kan namanya hidup dan kehidupan pasti saja seperti itu. Gitu. Nah, selagi ada pengaduan itu, BK bisa bekerja. Awalnya yaitu tadi, investigasi, verifikasi, klarifikasi. Kalau misalnya sesuatu itu sudah masuk ranah hukum, ya kita tidak terlalu bisa masuk situ. Kita menunggu ingkrah hukumnya seperti apa. Udah ranahnya ke pihak kepolisian. Betul, iya. Oh, jadi sudah selesai tugas BK? Belum. Kalau selesai sih tidak, kita kan masih menunggu tuh prosesnya sejauh mana itu. Tetap membantu. Sejauh mana membantunya itu Pak Ketua? Kalau misalnya ada rekan yang terkait sampai ke pihak kepolisian. Ya kita hanya mengawal sih Mbak. Jadi mengawal dari yang diinginkan oleh pihak kepolisian gitu. Seperti misalnya pihak kepolisian membutuhkan bantuan dari BK untuk ada proses yang diminta. Seperti kayak ada yang dimintakan untuk melakukan swab kepada anggota DPRD gitu. Ya kita serahkan dulu kepada ketua pimpinan gitu. Karena kan ada pimpinan yang ini kan gitu. Jadi nanti dari pimpinan itu diberikan surat nantinya gitu. Ada yang untuk dilakukan seperti itu begitu. Tetap Jadi kita membantu mengawal. fasilitasi begitu Iya. ya, udah dia ya. Iya. Oh, baik ya. Kita buka kesempatan untuk Anda pemirsa yang bergabung bersama kami yang mau telepon langsung boleh atau yang malu-malu bisa sampaikan lewat WA ataupun SMS untuk nomor teleponnya ada di layar televisi Anda. Ya, kita akan segera kembali usai jeda berikut pemirsa tetap bersama kami jangan kemana-mana. Ya, kembali
kembali Anda bergabung bersama kami pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Kita masih berbincang bersama dengan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon dengan temanya adalah menjaga marwah lembaga terhormat ya. Waduh, ini harus menjaga martabat, kehormatan, citra dan juga kredibilitas DPRD Kabupaten Cirebon. Wow, berat sekali ini ya pemirsa ya. Oke, kita akan menyapa dulu warga yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Untuk Anda pemirsa sudah di WA dan juga SMS ya. Untuk yang ingin telepon bisa langsung di 0231482138. Oke, ini ada yang merespon ya terkait dengan kinerja dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon. Setiap persoalan yang menyangkut tata tertib dan kedisiplinan ini kan harus direspon cepat oleh BK. Bagaimana dengan persoalan yang sedang mencuat saat ini di DPRD Kabupaten Cirebon? Mohon dijawab. Nah, bagaimana nih? Apa nih maksudnya nih? Aduh, mohon maaf sebelumnya saya hanya membacakan saja nih Pak Yuki dan juga Ibu Diah ya. Maka bisa direspon bagaimana nih? Mangga Bun. Dilanjut Bun. Ketua aja dulu nanti saya tambahkan. Iya, jadi dengan permasalahan yang sedang terjadi, yang sedang ramai, kita kan memang sedang menunggu dari pihak yang terkait yang seperti tadi saya katakan bahwa di BK itu tidak bisa menentukan dia bersalah atau tidak, semuanya diserahkan kepada kepolisian. Ketika pihak kepolisian sudah ada inkrahnya, ada keputusannya, ya kita baru bertindak lagi gitu Mbak Novi. Karena kalau masalah hukum sih diserahkan ke pihak kepolisian, itu ranahnya pihak kepolisian. Kalau di DPRD itu untuk di BK ya hanya kode etiknya begitu. Ya. Dari Ibu Diah bagaimana Ibu? Iya, memang apa yang tadi ditanyakan itu sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ketua bahwa BK segera merespon. Makanya ketika ada yang viral itu terjadi, kita berusaha untuk bagaimana meminta penjelasan dari yang bersangkutan. Tentunya kita berikan surat untuk pemanggilan terhadap teman kita untuk memberikan kejelasannya dalam bentuk verifikasi tadi atau investigasi. Ketika yang bersangkutan memberikan jawaban bahwa itu hanya viral, yang kebenarannya itu masih tidak ada, bahwa itu ya kita tidak bisa bagaimana karena tugas BK tadi menjaga marwah lembaga DPRD yang terhormat. Namun dari viral itu pun juga kan bukan berarti kita tidak melakukan satu kegiatan BK. Justru kebekaan ini bekerja atau berfungsi karena adanya persoalan. Nah, makanya persoalan tersebut harus kita gali kebenarannya. Bukan berarti kita sebagai petugas penyidik, bukan. Karena kalau penyidik itu ranahnya APH atau penegak hukum. Nah, ketika yang bersangkutan memberikan jawaban yang memang tidak ada kejadian apa-apa, bahwa itu hanya isu dan sebagainya, ya sudah kita hanya mencatat dan pelaporannya kita buatkan bahwa kita sudah melakukan tugas BK. Lain lagi dengan adanya pengaduan. Nah, kalau adanya pengaduan masuk, seperti yang kemarin juga BK terimakan, ya kita bolak juga. Kita undang yang melakukan pelaporan, kita juga tanyakan apa, bagaimana dan mengapanya. Nah, kita minta klarifikasi. Hanya sebatas klarifikasi saja. Nah, setelah mereka memberikan penjelasan bahwa demikian, ya sudah itu kita jadi catatan. Kita berikan pelaporannya kepada pimpinan Dewan atau DPRD untuk dianalisa kebenarannya dan hasil-hasil kinerja BK. Oke, baik. Jadi langsung merespon cepat ya dari BK nih ya? Iya. Dan hasil investigasinya itu kita laporkan dulu kepada pimpinan, gitu. Jadi tidak bisa langsung serta-merta kita langsung menuangkan juga di media gitu. Ya harus dilaporkan ke pimpinan. Jadi seperti apa yang tadi Bunda katakan bahwa harus dianalisa oleh lagi pimpinan
nanti pimpinan yang memberikan statement kepada media Iya. atau publik. Oke, begitu ya. Terima kasih banyak sudah dijawab ya Bun ya. Oke, ini terima kasih banyak atas partisipasi. Ini juga mungkin ada yang banyak juga bertanya terkait dengan kelanjutannya gitu ya Bun. Tapi sudah dilakukan, tugas dari BK sudah melakukan dengan iya, baik nih ya. tentunya kami hanya memberikan hanya memberikan kewajiban kita untuk kebekaan ini sebatas etika tadi. Karena ini pun juga masuk kepada ranah hukum yang dilaporkan oleh calon terdakwa, calon Terlapor korban, lah, terlapor. calon korban, sehingga kami pun juga tidak bisa masuk terlalu dalam. Jadi sesuatu yang sudah menjadi ranah hukum itu adalah bagian APH. Iya. Biarkan APH yang melakukan, kita nggak bisa reaktif atau melakukan tindakan yang bagaimana terhadap kasus ini, gitu. Oke. Ada juga berkomentar bagaimana dengan tugas sebagai wakil rakyatnya? Apakah tetap berjalan atau ini fokus dulu dengan kasusnya? Iya, Bagaimana Pak Ketua? tetap Tentunya harus berjalan. agenda atau tusi yang lain harus kita jalankan sebaik mungkin. Karena kalau misalnya kita berkutat hanya untuk melakukan tugas BK, sedangkan kewajiban kita lainnya seperti kerapatan di komisi, akademi komisi, di Banmus, di Banggar atau di Bapemperda atau kunjungan keluar maupun ke dalam. Nanti bagaimana lembaga ini? Iya. Jadi tetap kita profesional, kita kedepankan, agenda yang lainnya pun juga kita jalankan sesuai dengan aturan yang sudah diagendakan yang merupakan keputusan dari Banmus. Siap. Yang lagi viral Bun, maksudnya Bun ini apakah tugasnya tetap berjalan? Oke, Tetap dewan berjalan. tersebut nih. Tetap harus berjalan. melakukan tugas kewajiban Tugasnya. lainnya Iya. dia. Oke. Sebelum Karena- ada keputusan dari APH tadi. Karena kan belum ingkrah, iya kan? Karena belum ingkrah, jadi kewajiban lainnya sebagai anggota legislatif tetap harus berjalan. Oke. Justru salah kalau BK melarang, kamu karena bersalah begini-begini, salah. Karena belum ingkrah itu ya? Belum Keputusannya kan belum ada. belum ada bukti bahwa yang bersangkutan memang terdakwa atau bersalah, gitu. Oke, mohon maaf sebelumnya. Jadi kehati-hatian ini Oke. perlu kita kemukakan untuk supaya tidak salah mengambil langkah maupun tindakan dari keputusan yang menjadi kinerja BK. Baik. Gitu. Jadi ketika sesuatu itu belum nyata betul kesalahannya, BK tidak bisa menunda atau memerintahkan agar anggota tersebut yang disangkakan ya bersalah dan tidak boleh bertugas menjadi anggota yang terhormat. Tidak begitu. Tetap menjalankan Tetap tugasnya. menjalankan Tetap. tugas dan kewajibannya. Tapi Biar- kalau ada pemanggilan berarti Nah, ketika ada pemanggilan tentunya disesuaikan dengan agenda kerja dia. Kan begitu. Jadi kalau misalnya ada yang bertepatan kepada misalnya contoh ada kemarin ada rapat komisi. Ya, rapat komisi tentang evaluasi kinerja 2024 secara anggaran. Menjadi dengan mitra komisi 3. Kebetulan saya di komisi 3 di mana yang bersangkutan pun juga di komisi 3. Tapi ketika pas agendanya itu bentrok dengan pemanggilan APH, tentunya kan juga beliau menyampaikan untuk bagaimana tidak menjadi absen alpa, gitu ya. Iya. Oh, baik ya. Oke, dukung untuk beliau. Siap. Oke, ya ini semoga prosesnya bisa cepat selesai. Harapannya ya, kita. begitu Pak Yuki ya, Pak ya. Iya. Iya. Terus juga nanti Dan sampai tidak terjadi lagi lah hal-hal yang seperti itu. Nah, ini dia. Ini juga terus diingatkan dari BK nih untuk rekan-rekan yang lainnya, Pak Selalu, Ketua. selalu kita ingatkan. Makanya mengapa tadi sebagai acuan untuk bagaimana langkah BK bertindak adalah absensi kehadiran dari anggota itu sendiri. Nah, ketika absensi tadi bolongnya mayoritas, tentunya kan kita memberikan dari praksinya sendiri untuk
ini temanmu ini kemana aja, kan begitu. Iya. Baik. Tapi kan kita tahu anggota DPRD ini kan tidak hanya berkantor saja nih, kan tugasnya kan bertemu konstituen juga nih, Pak Yuki ya. Nah ini bagaimana menjelaskan kepada warga semuanya nih, jangan sampai setiap datang ke Dewan tuh kosong. Nah ada juga tuh yang beranggapan seperti itu. Kalau untuk bertemu dengan konstituen itu memang ada jadwalnya. Ketika reses ya Bun, ketika reses itu kan untuk jadwal bertemu dengan konstituen. Ya kita datang ke konstituen gitu. Terus kalau misalnya konstituen mau datang ke kantor, kalau memang tidak ada kegiatan, kita ya harus bisa ditemui gitu. Makanya saya juga banyak sih teman-teman saya, konstituen saya juga yang datang ke kantor, banyak yang meminta bantuan tentang biasalah pembuatan BPJS gitu kan, karena saat ini kan apalagi sih yang bisa kita kerjakan gitu kalau selain membantu pembuatan gitu BPJS Oke. gitu yang Jadi kisnya. tidak melulu di kantor ya. Tidak. Keluar juga kan ini ada agendanya ya Pak Yuki dan juga Ibu Diah ya. Oke, jangan beranggapan nih setiap ke Dewan nih kok kantornya kosong, pada kemana? Disangkakan tidak bekerja. Nah, begitu ya. Kan tugas-tugas fungsi anggota legislatif itu yang domainnya kan ada 3. Yang pertama legislasi, yaitu membuat bersama-sama dengan Bupati atau PJ undang-undang. Ya. Yang kedua adalah banggar, budget. Nah, bagaimana memutuskan anggaran-anggaran yang dikehendaki oleh Bupati dan jajarannya untuk kita sahkan menjadi APBD. Yang ketiga tentunya satu lagi adalah controlling atau pengawasan. Nah, 3 pointer ini adalah utama yang harus dipedomani oleh anggota legislatif kami ini. Nah, di luar ini bukan tugas kita. Tapi kan ketiganya ini memang meliputi kesemuanya. Ya pengawasan, ya penganggaran, ya juga pembuatan undang-undang atau aturan. Aturan apa? Aturan peraturan daerah yang dimintakan atau yang kita mintakan. Yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana dengan tugas mengunjungi atau konstituen dan sebagainya? Ya itu tadi yang tadi di Ketua BK sampaikan, ada agenda tersendiri dalam bentuk reses. Nah, saat reses ini kita lakukan, disitulah antara legislatif atau anggota dewan yang dipilih ketika pemilu 5 tahunan sekali ini berlangsung, terjadi komunikasi 2 arah, 3 arah atau mungkin face to face. Di situ di situ ada koordinasi, obrolan atau keinginan karena memang tugasnya reses tersebut adalah dilakukan oleh anggota dan ini wajib karena kita diberikan fasilitas anggaran maupun aturan dan sebagainya untuk melaksanakan kewajiban tadi. Makanya ketika ada anggota DPRD siapapun dia dari kalangan apapun dia yang tidak melakukan reses patut dipertanyakan. Karena disitulah peluang yang baik, aspirasinya. Ya, peluang yang baik untuk bagaimana sang anggota dewan terhormat tadi berkomunikasi, berkolaborasi dengan konstituennya untuk menampung dan menjaring aspirasi yang diinginkan oleh konstituen di dapilnya masing-masing. Baik, oke. Masih ada satu kesempatan lagi pemirsa kita berbincang bersama Pak Yuki dan juga Ibu Diah, tapi kita harus jeda lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RCTV. Kembali Anda bergabung bersama kami pemirsa, masih berbincang bersama Pak Yuki dan juga Ibu Diah dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon. Ada nih pengaduan ya ataupun warga yang ingin datang ke anggota DPRD ke rumah rakyat kita nih ya di Dewan ya. Ini dalam bentuk audiensi atau unjuk rasa. Ini ada alurnya juga ya. Ini tidak serta-merta langsung datang begitu dengan bawa massa yang banyak. Bagaimana Pak Ketua? Iya, ya alurnya sih tetap seperti biasa, kan harus laporan dulu ke kepolisian bahwa kita akan mengadakan demo, masalahnya apa begitu, lalu jumlahnya berapa orang, biasanya oleh pihak kepolisian ada SOP-nya lah, kita tinggal ini kan, lalu dari pihak kepolisian nanti menyurati ke kita, gitu, memberikan surat kepada kita bahwa akan ada demo jumlah orang sekian, masalahnya ini, ya kita harus bisa hadepin gitu, ya sudah beberapa kali lah kita ngadepin demo itu yang
yang sering datang ke kantor kita gitu kan. Sudah kita liput terus nih Pak ya, sudah beberapa kali nih. Iya. Tidak, ini kan silaturahmi ya Bun ya. Iya. Jadi harus dibedakan ya. Dia harus dibedakan dari dua kata tadi. Audiens dengan demo. Demo. Karena beda ini. Jadi ketika lagi demo terus dia minta audiens pun ya itu beda. Perizinannya kan dia mintanya demo bukan mau audiens gitu. Oh, beda itu ya? Beda. Dua kata ini bukan sesuatu yang sama. Kalau audiens suratnya tentunya ditujukan kepada ketua DPRD. Nanti persoalannya tentunya dituangkan di situ. Ditujukan kepada ketua DPRD untuk meminta audiens atas perkara atau kasus yang dihadapi oleh lembaga lain atau mungkin individu atau pribadi atau kelompok golongan. Kalau demo atau demonstrasi tentunya ini surat yang dilayangkannya izinnya kepada kepolisian. Di situ memuat soal apa, jumlah berapa personalnya, jam berapa dilakukannya, di mana dilakukannya. Itu wewenang kepolisian. Kalau ditujukan kepada anggota DPRD, mau tidak mau kita sikapi dengan baik. Masa ada tamu kita tolak? Iya. Welcome nih ya. Apalagi Welcome. persoalannya viral atau memang sedang dihadapi oleh kita bersama. Contoh kemarin, 3 hari berturut-turut ada demonstrasi di kantor kami. Honorer BPJS. Yang pertama tentang kenaikan PPN 12%. Yang kedua tentang Kesejahteraan honorer itu ya? kesejahteraan honorer atau P3K, P3K. yang gagal, kan gitu. Yang ketiga tentang BPJS itu ya. BPJS yang mandek atau non-off atau yang off, tidak aktif. Nah, semuanya ini karena ditujukan ke kantor kami di DPRD, tentunya kami sikapi. Persoalan ini tentunya beda-beda. Kalau BPJS berarti yang menghadapi adalah komisi 4. Mengkait tentang kesejahteraan. Begitupun juga dengan honorer. Begitu. Oke, Dan itu disesuaikan. jadi masing sesuai. Komisi 1 membidangi tentang kinerja pemerintahan yang meliputi Pemda atau SKPD terkait dengan pemerintahan desa beserta kelembagaannya. Yang kedua, makanya disebutkan pemerintahan. Yang kedua adalah bagian hukum. Komisi 2 membidangi tentang ekonomi, perizinan dan sebagainya. Komisi 3 membidangi pembangunan. Nah, Komisi 4 ini bidang kesejahteraan. Di dalamnya mengkait tentang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sosial, budaya dan sebagainya. Baik. Yang ingin datang boleh, tapi jangan sampai anarkis ya Pak Jangan Yuki. sampai anarkis dan jangan sampai ilegal. Itu dia. Karena kalau ilegal tentunya kami tidak bisa meresponnya dengan baik. Begitu. Lebih enak audiensi ya Pak ya? Iya, lebih Kalau enak Bisa audiensi langsung ngobrol begitu kan ya? ngobrol. Jadi Dan juga kan orangnya terbatas. Iya, orangnya terbatas. Karena ruangannya pun juga terbatas. Oke. Itu ada tata tertib, ada aturannya juga ya, Ada, audiensi harus Ya contoh datang seperti dulu kemarin ya. Contoh seperti kemarin Komisi 3 dimintakan untuk melakukan audiens dengan sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan atas tanah hak miliknya yang dibangunkan Menara Sutet oleh PLN. Nah, itu coba kita fasilitasikan untuk berkoordinasi. Tentunya karena ini mengkait tentang PLN atau tentang SDM ya. Pokoknya PLN lah ya gitu. PLTU dan sebagainya. Kita mengundang orang-orang yang terkait di situ. Ada pengadu, ada yang diadukan. Nah, kita coba menelaah, memfasilitasikan dari kedua persoalan ini apa gerangan yang terjadi. Supaya ada titik temu untuk perdamaian. Syukur-syukur bisa langsung dieksekusi pada saat itu. Biar gak lama-lama juga Biar begitu tidak ya? lama-lama dan Baik. tidak menggantung. Tetapi ketika perdamaian tadi tidak bisa berlangsung dengan baik, tentunya kita berikan, tetap kita berikan keputusan
untuk kita kasih jadwal apa kita putuskan untuk segera diputuskan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kepada waktu itu memang tidak terjadi keputusan atau perdamaian yang hakiki, yang mutlak karena masing-masing punya argumen Deadlock dan lah. sebagainya, sehingga kita memberikan catatan agar supaya antara PLN dengan orang yang merasa dirugikan tadi bisa ada titik temu. Baik. Dalam Jadi waktu 1 minggu. Berarti ini ada batas waktunya gitu ya, Ada. semoga dapat titik Betul. temunya begitu ya, Bu, Iya. ya. Oke. Jadi obrolan kita pada malam hari ini terkait dengan menjaga marwah lembaga terhormat dari Pak Ketua BK, apa yang ingin disimpulkan? Iya, yang kita ingin simpulkan sih untuk menjaga marwah di Dewan ini ya ingin sama-sama dengan teman-teman semua, ya semuanya inilah beriringan. Jadi tidak sampai ada terjadi masalah-masalah lagi gitu. Kita bareng-bareng sama teman-teman ini untuk bagaimana supaya kelembagaan di DPRD ini selalu terjaga gitu. Oke. Ini harus ada ini juga ya, memahami juga begitu ya, Bun ya, dari teman-teman yang lainnya dia 50 anggota DPRD ini harus bisa menjaga martabat, tadi disampaikan kehormatan, citra dan juga kredibilitas DPRD Kabupaten Jember. Dari Ibu Dadi apa yang ingin disampaikan? Ya tentunya yang pertama kami minta dukungan sepenuhnya dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari keluarga sendiri nih, yang 50 anggota. Untuk yuk bareng-bareng disiplin, bareng-bareng pedomani tata tertib yang akan kita gulkan nanti, termasuk juga etika yang akan dituangkan dalam koridor tata tertib yang dibuatkan, dan tata berita acara. Dengan mempedomani semuanya itu, insya Allah disiplin, beretika, berbicara, berpakaian, ini akan baik semua. Nah, kepada masyarakat pun juga kita minta doanya untuk bagaimana kita senantiasa profesionalisme dalam menjalankan kinerja BK dan sekaligus menjalankan kewajiban kita sebagai anggota DPRD yang terhormat. Oke, sering dipercaya oleh warga nih ya. Jangan sampai kepercayaan yang telah diberikan oleh konstituen kita di dapil masing-masing kita cederai hanya karena kita tidak disiplin, hanya karena kita melanggar etika yang dicantumkan situ. Sekalipun anggota dewan itu memiliki imunitas, tetapi bukan berarti dia boleh berkata sembarangan. Iya. Malu dong sama dirinya sendiri. Nah, itu dia. Itu tugas berat ini BK Pak Ketua ya. Ibu juga ya, Bu ya. Oke, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik nih ya. Insya Allah yang dihadapi saat ini ya. Ini kita berikan dukungan untuk wakil rakyat kita, apalagi ini di tangan wakil rakyat juga ya. Ini semoga aspirasi kita ini semuanya bisa ditangani dengan baik ya. Oke, Pak Yoki, Ibu Dia, terima kasih banyak atas waktunya. Salam buat rekan-rekan semuanya nih DPRD Kabupaten Cirebon. Kita harus akhiri obrolan kita malam hari ini, pemirsa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.